Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Halo, Halo Lulu. Di segmen Halo episode pertama ini, aku mau ngebahas tentang hantu yang katanya banyak banget di hutan. Sampai banyak banget orang-orang yang menolak masuk hutan karena takut ada hantu. Nah, hari ini aku sudah terhubung bareng sama Kak Iya, yaitu manusia yang seneng banget sama hutan. Entah itu urusan kerjaan ataupun sekedar main. Penasaran gimana tanggapan dari Kak Iya? Langsung aja. Halo Kak Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo Lulu. Kak Iya apa kabar nih? Sehat sekali ya. Sehat bumi ini. Waduh. Jadi sebenarnya nggak sehat dong ya kan? Tapi gimana hari-hariannya? Seperti biasa. Bekerja, belajar, menulis. Bekerja, belajar, menulis. Wah, luar biasa. Gini nih Kak, hari ini aku mau ngebahas tentang hutan yang sering banget jadi perbincangan orang-orang. Karena konon katanya banyak banget hantunya. Kan kakak sering banget nih masuk ke hutan. Tanggapan kakak gimana sih tentang hantu hutan? Karena aku tuh ya, kenapa aku jadi terjebak di dalam hutan? Enggak terjebak sih sebenarnya. Kenapa aku jadi suka dengan hutan itu kan memang jurusan pendidikanku itu di ekologi, kebetulan ekologi hewan yang mempelajarin tentang hewan-hewan yang ada di rumahnya, yang ada di habitatnya. Nah, tentu kalau aku mau belajar lebih lanjut, aku kan harus ke rumahnya mereka gitu. Nah, rumahnya mereka tuh kebetulan namanya hutan. Okay. Kalau di Sumatera kita itu paling dekat itu ya Nasional Gunung Leuser lah. Kalau yang di Sumatera Utara ya, yang lain di Pulau Sumatera gitu tuh ada banyak juga, kayaknya taman nasional itu ada sekitar 5 atau 6 kali ya. Aku juga nggak terlalu hafal semua, paling yang gede-gede aja. Nah, selama aku sering main ke hutan tuh sama niat, selalu dibilang niatnya karena untuk belajar, jadi aku tuh nggak pernah kepikiran sama ada makhluk lain gitu. Cuma kalau jumpa dengan masyarakat desa, mereka pasti mengingatkan jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan bersikap, menjaga adat setempat lah, gitu sih. Jadi selama ini maksudnya kayak kadang kan ada orang bilang aku pernah nih ke hutan, terus ada ngelihat yang putih-putih, terus suara-suara orang nangis, suara-suara kayak orang manggil-manggil. Tanggapan Kak Iya gimana? Itu semuanya bisa dijawab secara saintis ya. Kalau dari pandangan aku, memang kita itu nggak boleh terlalu logika, juga nggak boleh ada hal-hal yang nggak bisa kita jelasin dari logika. Tapi secara logika semuanya masuk. Contohnya bentuk kontur hutan itu kan kenapa sampai sekarang masih ke hutan? Sebenarnya naik turun, konturnya itu berundak-undak gitu. Jadi ada lembah, ada gunung di dalam cakupan yang dekat, jarak yang dekat. Bukan kayak kalau kita di kota itu kan sepanjang mata memandang ya rata. Paling kalau ada naik-naikan agak jauh, baru naik-naikan dikit gitu. Sehingga kan masuk akal ada bentuk gema. Kayak pantulan suara ya? Gema, iya, pantulan suara. Jadi kan sering tuh disebutin jangan menyebut nama kita sendiri atau jangan manggil teman dengan nama aslinya. Nanti penghuni di dalam akan memanggil dengan nama yang sama. Betul. Kan? Betul. Kalau dikaitin dengan bagaimana suara merambat, aku masih masuk akal di situ gitu. Ketika disebutin satu nama dengan jelas, ya tentu jadi ada tiba-tiba memantul. Kita tuh pernah loh kalau misalnya naik motor mendengar suara yang
tiba-tiba gede aja gitu, ada suara lain yang besar. Nah, kan suara itu dibawa oleh udara, oleh angin. Bisa jadi itu adalah orang di depan kita yang ngobrol dengan kencang, terus suaranya kebawa sampai ke kita gitu. Kan masuk akal ya secara suara. Benar. Jadi kayak ada orang ngomong gitu ya? Jadi kalau yang suaranya jelas manusia ngomong. Terus kalau kayak nangis itu bisa dicari deh di YouTube gimana musang mau kawin gitu. Musang itu juga hewan yang ada dalam hutan. Terus hewan-hewan malam yang lain itu ada kayak burung hantu, terus ada kucing. Nah, jenis kucing itu juga bersuara kayak kucingnya kita. Sekarang juga kucing peliharaan di rumah nggak ngeong lagi kan, ada yang sambil ketawa hehe gitu kan. Iya benar-benar. Ada juga kucing yang ngeongnya tiba-tiba bilang kayak ya Allah gitu kan. Berat ya suaranya gitu. Tapi bener kan? Bener banget. Bener. Iya, dan itu kita lihat gitu, kita lihat di sosial media dan kita dengar. Dan apakah itu ada editan? Ya, kalau kita ngelihat pada video aslinya, originalnya itu bukan editan. Kucing dimandiin ketika shock, ketika takut gitu. Hewan-hewan yang takut akan mengeluarkan suara-suara seperti itu. Oke, tapi Kak Iya selama di hutan pernah nggak sih ada rasa ketakutan gitu? Kayak kadang kan namanya manusia ya, kadang kan ada fasenya kayak tiba-tiba ngerasa takut. Kak Iya sendiri ada nggak tiba-tiba atau suatu waktu ngerasain ketakutan dengan makhluk-makhluk seperti itu? Ada, pernah. Aku nggak pernah lihat langsung atau kayak bulu kuduk merinding, enggak. Tapi punya feeling ada sesuatu hal yang kita nggak boleh ke situ gitu. Jadi pernah nih, aku tuh kan kalau subuh duluan, kalau udah bangun tuh di hutan ya. Kalau di rumah mah kadang tidur lagi gitu. Oke. Tapi kalau di hutan tuh nyari spot untuk lihat sunrise. Nah itu aku mau tuh jalan sendiri keluar dari camp dan cari lokasinya. Jadi satu kali aku tuh pernah dikerjain kan sama teman. Di sana tuh bagus, agak naik bukit sedikit ke kiri gitu. Nah kadang-kadang ini kita orang perempuan ya, ada buta map gitu. Dibilang ke kiri, aku ke kanan. Bener. Nah aku ketemunya langsung lihat kuburan. Waduh. Kuburan pokoknya kayak kuburan jadul ala-ala Eropa gitu sih. Tahu lah ya gimana. Ya kuburan sepuh gitu ya. Iya, pokoknya kelihatan ada tanda agama lain lah gitu. Di kuburan yang gede. Dan ada sekitar kayak tiga kita bilangnya nisan ya. Ya aku nggak tahu sih tanda salib itu apa bilangnya kalau bukan nisan gitu. Oke. Itu aku langsung kayak ngerasa gitu kan, dan ngerasain lah kayak orang-orang bilang bulu kuduk merinding. Tapi karena logikaku itu udah masuk, aku ngelihat di situ ada kuburan. Dan di kita sendiri kan bahwa kuburan itu nggak boleh sembarangan kita melangkah gitu. Karena jasad dan ruhnya masih ada di situ sebelum ya ke hari akhir gitu kan. Mereka masih melihat yang di sekitarnya. Di situ aja sih ketika aku melihatnya, barulah aku punya perasaan yang sebaiknya aku nggak kesini gitu. Udah, aku langsung putar balik, terus ngasih tahu lah bahwa kok di sana ada kuburan gitu kan. Oh iya emang ada, kenapa ke situ? Dibilang gitu kan. Cuma tidak ada yang memberi sugesti bakal ketempelan atau apa gitu. Jadi aku nggak ada merasakan hal berbeda setelah itu gitu. Kayak biasa aja. Cuma itu aja sih satu momen of truth-nya aku yang ngerasain takut ya. Sisanya yang lain aku pernah kesesat di hutan, terus
gara-gara jatuh ke pelosok pernah, gara-gara salah jalan pernah. Tapi kita udah dipersiapin kalau misalnya di hutan ya diam aja di tempat itu, jangan bergerak gitu. Karena kan pasti ada rekan kita yang mengetahui di mana titik kita terakhir, mereka akan cari di sekitar situ. Tapi kalau kita terus bergerak, ya itu kan berbahaya, karena mereka jadi kehilangan arah, gak bisa ketebak juga kan kita mau kemana gitu. Oke. Tapi waktu masa-masa kecil dulu, kakak kadang kan anak-anak kecil tuh mitos-mitos yang terjadi di kalangan kita tuh, anak kecil tuh seneng banget ketempelan tuh. Kakak pernah ngalaminnya nggak waktu masa kecil? Sampai harus diobatin kalau kita bilang kayak orang pinter gitu. Pernah nggak? Ada pernah. Sampai aku tuh punya bantal yang isinya tuh kayak jimat-jimat gitu. Oke. Jadi tuh aku ingat kejadiannya, tapi aku nggak tahu itu di umur berapa, apakah aku udah sekolah atau belum. Tapi yang aku ingat, tiba-tiba mataku itu naik ke atas. Normalnya sebenarnya itu adalah fase dari step. Oke. Ketika di dalam tumbuh kembang anak aku nggak terlalu nguasain sih, tapi setelah udah besar aku memahaminya bahwa sebenarnya itu adalah fase step. Aku cari orang tuaku, tapi aku nggak bisa lihat karena kan mataku cuma lihat ke atas. Penglihatanku hanya ke atas gitu kan. Jadi aku manggil ayahku, tapi aku cuma ngelihatnya itu arah asbes. Dan panik dong, semua bilang, waduh ini ada ketempelan apa segala macam gitu kan. Dipanggil lah orang pinter. Kita nggak tahu ya sarjana apa gitu ya, pokoknya orang pinter aja katanya gitu. Bener. Terus kepala aku dikompres, aku disembur. Waduh. Terus aku dikasih ada bantal kesayanganku itu, ditaruh kayak ini yang sering dikalungin anak-anak dulu, ada kayak kotak bentuknya kotak dari kain, dibuat kain kayak kalung jimat gitu ya. Iya, sejenis kayak gitu sih. Dan aku tahu gitu kan. Lama aku pakai bantal itu, tapi aku nggak punya kepikiran bahwa ini aku ada hubungannya dengan makhluk dimensi lain gitu, gak ada. Nah, jadi itu sering jimatnya itu aku bongkar. Terus habis itu aku lipat lagi kan, lihat lagi kadang kecampak di mana gitu. Nah, jadinya di situ aku memahami bahwa ya itu udah bolak-balikku bongkar masukin nggak ada pengaruhnya juga gitu. Udah nalar ya di situ. Iya, kebetulan dari kecil anaknya nalarnya agak lain gitu kan. agak bandel ya. Iya. Terus gimana sih Kak, kayak kita menyikapinya berdasarkan agama? Aku nggak ngerti. Aku pernah baca katanya, mohon maaf kalau salah, tapi katanya hutan itu banyak banget tempat tinggal jin, katanya gitu. Nah, itu gimana kalau dari pandangan agama, yang itu dari sisi orang-orang yang takut banget untuk ke hutan karena hal itu gitu? Nah itu, kita memang nggak boleh takabur ya. Pertama kan dibilang di agama sendiri, kuciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadaku. Jadi memang ada, selain kita manusia berarti ada jin gitu kan. Cuma mereka ini kita dan mereka itu tinggalnya di dimensi yang berbeda. Di zona yang berbeda, waktu yang berbeda, dan sebenarnya juga kita gak akan bisa ketemu sama mereka. Nah, kalau yang di hutan, apakah mereka banyak atau enggak? Ada juga, aku pernah mendengar bahwa setan itu berwujud ular. Terus di hewan-hewan buas juga ada yang ada di situ lah. Makanya ada beberapa kadang-kadang kita kalau nyampein gini, karena memang bukan ahlinya takut salah ya, cuma adalah perintah kayak membunuh hewan buas gitu, karena mereka memang bisa jadi jelmaannya jin
jin atau setan. Oke. Nah jin itu kan juga ada dua ya, ada jin muslim, ada jin kafir gitu. Kita nggak tahu yang mana yang ganggu. Terus ada orang yang bilang, oh aku dilindungin sama jin gitu. Nah itu dia kan udah jatuhnya syirik kan. Jadi karena tugasnya kita itu sama-sama nyembah Allah, ya nggak perlu takut. Oke. Kalau memang kita ngelihat ada sesuatu hal di hutan, kecil banget aku bilang, kemungkinan kita entah menembus dimensi lain atau gimana. Tapi di daerah Aceh, waktu itu aku ke sana, ada semacam mitos lokal, dan aku rasa nggak cuma di sana aja. Kalau misalnya ada pohon yang berbentuk seperti pintu atau gerbang, itu kita jangan lintasin, jangan lewatin. Katanya itu yang bisa. Kadang-kadang ada kayak dua pohon yang membentuk kayak pintu gerbang di hutan itu. Oke. Belum pernah ketemu ya? Belum. Main ke hutan deh. Oke, boleh. Itu mitosnya kononnya kenapa? Ya kita masuk ke dunia lain gitu. Oh, itu gerbang dimensinya. Iya, gerbang dimensi beda. Cuma karena aku tidak mempercayai hal itu dan tidak ada rasa. Nah ini yang paling penting. Pastiin kita memang kuat secara keyakinan. Kalau misalnya kita ragu-ragu, nah lebih baik kita ikutin aja sesuai sama mitos. Kalau memang itu bahaya, kalau ngelewatin itu bisa masuk ke dimensi lain gitu. Dan kita itu setengah ragu, nggak yakin, tapi nanti gimana ya kalau ternyata beneran gitu. Nah lebih baik nggak usah main-main di situ gitu. Karena kan kalau ada yang dibilang keraguan-raguan itu tinggalkan. Iya benar. Itu. Dan kalau misalnya dibilang muncul putih-putih, nah ini yang seru nih. Nah apa tuh? Aku sering melihat sosok putih dan aku datangin. Oke. Terus, tahu nggak itu apa? Apa emang? Karung. Daun yang kena pantulan bulan. Dan itu makanya kenapa itu selalu kelihatannya cuma tengah malam, nggak pernah siang gitu ya? Benar. Kita ngelihat ada bayangan nanti berbentuk seperti sosok. Ada itu fenomenanya. Kita merekam bentuk bayangan yang pernah kita lihat. Jadi kan bentuk abstrak itu nggak pernah kita lihat. Kita nggak bisa kebayang itu bentuk apa sih gitu. Tapi karena bayangan itu ada di depan kita ketika malam hari, nah kita langsung membayangkan suatu sosok. Oke. Ketika kita menoleh ke arah bayangan itu, tentu kita melihat bendanya kan jadinya. Benar banget. Jadi waktu itu aku tuh sering ya kalau pondok itu di tengah hutan kalau bentuknya pondok, perempuan itu pasti di lantai 2. Oke. Jadi dari lantai 2 kita ngelihat ada bayangan putih, tentu kalau yang orang yang nggak senang berpikir dengan logika, dia pasti akan ngira ada ngelihat pocong terbang gitu. Oke, pikirannya udah ke setan aja ya. Iya, pikirannya langsung ke setan. Nah, aku yang tidak sering nonton film horor, memang seperti tokoh horor kebanyakan bodohnya gitu. Di situ buat penasaran, di situ kita kejar. Itu kan yang buat film horor itu jadi horor gitu kan. Karena si tokoh utama mengejar sesuatu yang kira-kira itu kayaknya bahaya, tapi dikejar sama dia. Betul banget, betul. Puncak komedi sih sebenarnya. Iya. Jadi itu karena si tokoh utama itu kayak aku, nggak suka nonton film horor, jadi nggak tahu apa yang bakal terjadi. Oke, bener. Kebetulan kalau yang di film itu dia entah buka kota apa yang membuka segel sihir gitu. Sayangnya aku nggak sampai sekepo itu sih, kayak bongkar apa, enggak, karena itu kan bahaya ya, kalau malam bisa jadi ada ular, ada hewan-hewan lain lah yang di dalam tanah atau di sekitar pohon-pohon itu. Aku tuh cuma ketika ngeliat ada bayangan, aku curiga gitu kan, itu apa? Aku cuma datengin gitu aja, tapi nggak sampai bongkar-bongkar atau gimana. Karena itu bagian dari etika kita di tempat yang kita kunjungi, kan kita bukan berdiam di situ gitu.
Cukup menarik kisahnya, Ibu. Tapi Iya, apa ada kaitannya nggak sih, Kak? Kayak misalnya kan kita masuk ke hutan dengan rentan waktu untuk sampai ke tempat kita camp itu berjam-jam. Apa saat kita capek, lelah, itu bisa jadi salah satu faktor pikiran kita, otak kita itu jadi kemana-mana? nah kalau dia bentuknya adalah ojek ya, yang kerja, biasanya semua anggota itu sudah punya pikiran yang sama. Oke. Yang kita harus sampai ke camp utama dalam waktu sekian jam karena logistik kita sekian, mengingat cuaca, pasti gitu kan. Dan semua itu dalam pekerjaan udah sama. Nah, dan kesehatan juga sudah disiapkan ya. Nah, yang susah itu adalah ketika yang tidak pernah tiba-tiba diajak sama temennya, daki-daki gitu kan. Terus dia FOMO tuh. Oke. Oke lah, ikut. Nah, dia kan tidak punya tujuan. Sehingga itu yang membuat dia kosong. Dia merasa nggak sampai-sampai gitu kan. Terus tuh kepalanya ngayal tuh. Coba aja kalau aku nggak ikut. Coba aja kalau aku di rumah ini udah enak gitu kan. Dia kan ngawang tuh. Benar. Ngawang. Sehingga kita nggak tahu juga apa yang terjadi. Karena aku memahami orang kesurupan itu fenomena metafisika ya. Dan itu cukup ribet untuk dijelaskan dari kajian metafisika. Tapi intinya adalah karena dari orangnya sendiri. Contoh kayak orang yang tiba-tiba linglung gitu di jalan kan. Karena suhu tubuh yang meningkat, dia kurang kuat secara secara tujuan gitu. Kita pernah lihat ada orang yang awalnya dia nggak bisa melompatin sesuatu karena dia panik dikejar anjing, dia bisa lompat gitu. Itu udah sering kita dengar ceritanya. Nah, tapi ketika kita tidak punya sesuatu untuk apakah menyelamatkan diri atau tidak punya defense ya, tidak punya pertahanan diri itu dari dalam pikiran, sehingga itu yang membuat tubuh kita juga mudah terbawa suasana, jadi hipotermia. Nah, hipotermia itu sebelum masuk ke tahapan dia badannya panas tapi menggigil itu, atau kebalik ya, dia kepanasan tapi badannya menggigil. Aku lupa yang mana. Ya, kalau itulah salah mungkin. Badannya kepanasan, dia menggigil lah. Oke. Sebelum itu dia ada tahapan kayak halu gitu. Nah, rasa paniknya memunculkan menghipnosis dirinya sendiri. Ada tuh beberapa teknik, kalau kayak ini jadi luas banget ya bahasannya. Gak apa-apa. Kita berbagi. Kayak ada teknik hipnoterapi itu kan awalnya kita nggak bisa berbahasa Thailand. Tiba-tiba karena kita dihipnotis, tiba-tiba kita bisa ngomong bahasa Thailand berdasarkan apa yang pernah kita dengar. Ataupun kita nggak pernah dengar, aku nggak tahu gimana caranya, bentuk linguistik itu sama dan kita tiba-tiba bisa jadi bahasa Thailand gitu. Itu kan masuk akal ketika kita sedang kehilangan kesadaran, terus tiba-tiba kita ngomong bahasa Jawa gitu, padahal bukan orang Jawa dan tidak pernah ke Jawa misalnya. Oke. Jadi semua bisa dijelaskan. Dan kalau orang bule sendiri sesederhana mereka nggak percaya adanya penyakit masuk angin ya. Karena memang di mereka nggak ada gitu. Iya sih, itu benar-benar. Kalau kita mau selamat ya menurutku di hutan agar tidak terkena bala, istilahnya itu kan bala. Jangan berpikir itu ada gitu. Oke, berarti semua itu muncul karena pikiran kita sendiri ya? Betul, semua itu karena pikiran. Tapi orang bule kalau tinggal di Indonesia jadi kena masuk angin, Kak? Oh iya, aku belum pernah ketemu orang bule yang masuk angin.
Terus kira-kira apa nih pesan kakak buat orang-orang yang pengen masuk hutan, pengen banget tapi terhalang dengan rasa takut mereka terhadap hantu? Sulit sih kalau udah yang namanya takut, karena aku lebih memilih kalau misalnya ada temenku yang memang takut gitu, ya udah nggak usah. Mending nggak usah masuk hutan ya. Ya itu aku bilang kan ragu-ragu jadi ininya kan jatuhnya. Iya Karena benar. itu repot tahu. Aku bukan menyepelekan orang yang takut ya. Tapi misalnya kayak malam kita mau istirahat gitu, dia harus ditemenin ke kamar mandi, harus ditemenin kalau dia mau kemana gitu kan. Benar. Karena dia takut. Dia kalau mau masuk hutan kita harus siap. Kita harus siap secara fisik, psikis, dan mental risikonya perlu juga. banget. Penting sih itu. Kalau ada apa tuh istilah orang olahraga, mensana in apa tuh? Apa sih pesan dari kakak untuk orang-orang yang nekat pengen masuk hutan tapi mereka takut dan mereka cuman kayak aku pengen masuk hutan tanpa persiapan yang kuat. Contohnya dari segi mental aja mereka nggak kuat. Pesan kakak gimana? Jangan masuk hutan. Oke. Karena yang harus disiapin itu kan memang fisik, terus psikisnya, dan harus punya tujuan kalau ke hutan. Kalau memang yang pencinta alam pengen lihat pengen muncak, nah berarti dia harus kuat secara niat. Oke ya, sampai puncak. Atau kalau mau lihat tumbuhan tertentu, mau lihat hewan tertentu, fokus aja ke situ, pasti kita aman. Dan jangan pernah sekali-sekali menyakiti hutan. Nah ini ada salah satu rahasia sih menurutku. Apa tuh? Kita selalu berpikir bahwa yang menjadi bahaya itu adalah hewan atau ya makhluk-makhluk yang itu kan. Dedaunan, pohon-pohon itu juga punya ruhnya sendiri. Mereka juga hidup, mereka juga bisa berkomunikasi dengan kita karena tumbuhan itu kan yang menghasilkan oksigen, terus habis itu oksigen itu kita gunakan gitu. Artinya kan kita terhubung dengan tumbuhan, dengan makhluk hidup sekitar kita itu terhubung. Jadi jangan pernah ada niat jahat kepada hutan karena mereka juga bisa balas dendam gitu sih kalau menurutku ya. Tapi ada yang menarik, aku lihat katanya kalau misalnya kita nembang pohon keramat, terus ada benar. Apa tuh? Kalau katanya tuh kalau kita mau nebang pohon keramat atau pohon tua, kita harus izin dulu. Kalau enggak nanti kita jadi sakit. Itu gimana tuh? Iya, terus habis itu, aku bukan mengiyakan ya, maksudnya gini. Iya itu yang terjadi. Iya itu yang terjadi di lapangan. Nah, tapi itu bentuk satu orang atau kelompok kecil. Iya. Nah, giliran ada perusahaan yang besar, perkebunan besar, tiba-tiba nembang hutan brek langsung gitu kan, langsung banyak. Mereka nggak kenapa-kenapa tuh gitu. Mungkin kuntilanaknya udah disogok kali kak. Nah iya jadi lagi trennya itu candaannya itu seperti itu gitu. Kalau misalnya dibilang apa ya, ada pohon yang nggak bisa ditebang atau pohon yang keramat lah gitu kan, itu kan kebanyakan sudah di daerah pemukiman atau memang sudah ada orang sekitar situ. Itu hal-hal yang nggak bisa, yang aku bilang dari awal itu, ada hal-hal yang memang nggak bisa kita jelaskan karena sudah ada orang-orang di sana yang melanggar antar dimensi. Memang mungkin misalnya dia sudah bersekutu dengan bangsa jin itu dan menjadikan pohon itu sebagai rumahnya gitu. Jadi kan kita nggak tahu siapa yang membuat perjanjian dengan siapa. Kalau memang sesuai adatnya di sana begitu, ya sudah biarkan saja. Tapi kita jangan lantas kita yang percaya nanti jatuhnya kita syirik. Kalau udah syirik kan udah ribet tuh urusannya.
Iya betul sekali. Karena yang terjadi banyak kan kayak karena terjadi juga di lingkunganku juga, mungkin di lingkungan teman-teman semua juga pernah terjadi. Kayak si bapak ini habis nebang pohon mangga depan tuh, terus tiba-tiba hari ini sakit, badannya tuh merah-merah. Kadang itu kayak diobatin katanya ke orang tua, disembur atau ke apa baru sembuh. Itu terjadi di lingkungan sekitar kita tuh terjadi. Itu gimana jelasinnya ya? Ya kadang mau percaya kalau kita percaya kadang bisa dibilang gak masuk akal, tapi kalau kita nggak percaya itu terjadi, jadi kadang bingung gitu. Ya itu karena pikiran. Kita sebenarnya ada beberapa, ini di dunia kedokteran ya. Oke. Ada beberapa obat yang sebenarnya tidak ampuh-ampuh amat gitu. Isinya tuh lebih banyak tepung dibandingkan antibiotiknya atau dibandingkan si obatnya lah. Tapi karena dia percaya ada efek placebo di situ, maka dia bisa sembuh. Sugesti ya masuknya? Iya, masuklah dari bagian sugesti. Kalau mau cari tahu tuh cari aja efek placebo gitu. Nah, efek placebo itu juga termasuk kayak air yang dibaca-bacakan gitu, terus yang udah dikasih didiamkan semalaman, udah petapain sama orang yang pinter yang tadi nggak tahu sarjana apa itu gitu kan. Iya benar. Ketika kita percaya kita akan sehat-sehat aja ya sehat. Bisa jadi ketika pas ada orang nebang pohon nih, dia sebelumnya nggak pernah olahraga, terus tiba-tiba dia nebang pohon. Bayangin ya, kita tiba-tiba tuh ngerjain kerjaan berat, kan pegel-pegel tuh. Oh, masuk akal. Benar-benar. Atau karena pohon itu selama ini nggak pernah diganggu gitu kan. Ketika pas dia nebang tuh ada getaran yang ternyata mungkin memang buah dari pohon itu membuat gatal, buah dari pohon itu tiba-tiba ada ulat bulu gitu. Cuma karena pikirannya udah ngarah ke yang ini pasti penunggunya nih gitu. Ya bener, penunggu pohon itu misalnya serangga yang menyerang dia karena rumahnya diserang gitu. Kayak inang-inangnya gitu ya. Iya, kan jadi masuk akal ya. Kalau kita selalu mengkaitkannya dengan ilmu pengetahuan. Cuma kalau orang lain mengkaitkannya dengan ilmu astral ya silahkan gitu. Aku tuh bukan di tipe yang membilang kurang pengetahuan lah atau apa gitu. Ya kebetulan aku memang tidak tahu pengetahuan di dunia astral, dan mungkin mereka tidak tahu dengan pengetahuan yang aku sebutin dari tadi gitu kan. Betul, jadi punya pemahamannya masing-masing ya. Iya, tapi tentu kita akan memilih yang lebih aman bagi kita ya. Kalau aku memilih hal yang lebih aman bagiku adalah aku tidak mau mengenal dunia astral. Oke. Apakah Lulu dengan kehaluannya ingin mengenal dunia halu? Mungkin masih episode 1 masih aman lah. Masih aman nih halunya ya. Masih aman halunya. Nggak tahu besok gimana. Aku juga ini kalau udah mulai goyang nih aku ini ya bisa cabut aja nggak langsung. Jadi kakak sekarang kegiatan apa nih? Lagi nyelesain S2 ya? Iya. Doainnya agar segera semangat menyelesaikan itu, terombang-ambing karena tidak punya tujuan kan. Ayo semangat. Ngejar dosen pembimbing. Enggak, aku enggak ngejar, aku yang dikejar-kejar. Anak spesial ya, Bun. Agak ini ya, bahasanya tidak salah, cuma rasanya ada yang kurang betul. Aduh, ya Allah. Oh iya teman-teman, Kak Iya ini di rumah Kak Iya itu punya usaha keluarga ya Kak ya? Iya, usahanya mama bapak sih, aku nggak berusaha sih. Oke, Kak Iya ini di rumah orang tuanya punya usaha briket olahan dari kayu sembarang ya Kak?
Nah, briketnya itu nggak ngeluarin asap ya, dan intinya tuh aman untuk ibu hamil, untuk orang-orang sekitar yang bengek mungkin ada asma segala macem, aman deh kalau mau bakar-bakar pakai briketnya Kak Iya. Betul tidak? Iya, insya Allah aman. Betul, insya Allah aman ya. Tapi kalau ditelan sama ibu hamil bahaya juga sih, jangan ya. Jangankan ibu sama orang hamil sehat juga ya. kayak orang kayak kita juga modar Kak. Ya ampun. Terus by the way lu bisa ini nggak diselipin? Aku ada satu cerita yang soal baru ingat. apa Masuk tuh? hutan itu harus punya persiapan. Oh boleh, nanti kirim linknya aja sama aku biar aku cantumin. Oh bukan, aku mau cerita sekarang. Oh boleh, sok silakan. Lu lah yang mikirin ngeditnya gimana. Udah Dipindahin. aman, kita santai, podcast kita tuh penuh dengan kehaluan dan kesantaian. Iya. Oh nanti baru terbitnya 6 bulan kemudian kan. Enggak dong, enggak. Nah jadi ada nih rekan kerjaku. Oke. Kita sebut namanya Mawar. Kebetulan laki-laki. Oke. Yanto. Dari Mawar cari kayak bunga yang agak cowok dikit. Bunga apa? Jengger ayam. Hah, emang ada bunga jengger ayam? Lah, gak tahu ada bunga jengger ayam. Enggak tahu aku. Googling deh. Ntar. Jengger ayam. Panjang Nah. banget, Yanto aja. Jadi si jengger ayam ini. Kebetulan nama dia awalan depannya J. Ini kalau dia denger dia pasti tahu, dan dia sangat senang kalau diceritakan ini. Karena itu hal yang dibandingkan cerita antara si logika dan astral tadi yang akan kita kata-katain agak bodoh ya. Itu tidak ada antara yang logika dan astral tuh terserah kepercayaan masing-masing. Tapi temanku ini kami semua mengatakannya bodoh, goblok sampai dimaki-maki kayak gitu kan, karena memang setelah ini dia kelakuan dia. Oke. Harinya itu hari Sabtu, jadi kami itu hari Minggu, jadi kami itu Sabtu Minggu kan libur ya. Di hari Minggunya itu kami dikabarin bahwa si temanku si J ini hilang. Di mana? Di Gunung Sibaya. Oke, Gunung Sibayak, Sumatera Utara. Iya, kan kita tahu ya kalau Gunung Sibaya itu kalau jalur wisatanya naik motor sampai atas juga bisa gitu kan. Paling jalan kaki dikit 15 menit lah. Kalau yang agak sengok dikit ya 20 menit atau 30 menit gitu. Iya, gunung-gunung tektokan lah. Iya, jalan-jalan sore. Nah, jadi dibilang dia hilang si Dayak. Waduh. Nah, sorry. Siapa? Yang nyebarin berita itu awalnya siapa? Temennya. Oke. Karena dia sebelum naik dia ngabarin temennya. Nah ini dia masih normal nih seperti pendaki lainnya, karena dia udah sering mendaki, bukan baru sekali ini. Oke. Ini kejadiannya masa COVID, di mana si Bayak itu sebenarnya nggak boleh didaki gitu kan. Wah. Jadi dia masuk ke jalur yang aku lupa, kalau nggak salah namanya jalur 86 apa 46 ya. Nggak tahu. Aku belum pernah ke sana. Aku lupa nama jalurnya, karena aku belum pernah lewat situ. Aku masih cupu ya lewat. Kalau si Bayak masih jalur wisata. Jalur aman ya, jalur aman. Jalur aman, karena kalau sama temen yang pengen lihat gunung ya, kita pasti ngajaknya dari situ kan. Nah dia masuk di jalur yang memang orang-orang senang daki dari jalur itu. Sebelum naik, dia ngabarin temennya, aku naik ya jam sekian, dan itu memang hal yang normal. Kita harus kabarin jam ketika kita naik, karena orang yang kita kabarin pasti punya estimasi kapan kita sampai di puncak dan kapan kita turun. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang kayak kejadian si Dudul satu ini, langsung tahu kapan harus mengabari. Oke. Jam 10 pagi yang diharuskan dia sudah di bawah, tidak ada kabar.
Oke. Dan dia kan nggak masuk jalur wisata. Jadi ketika temannya ini melaporkan ke pengelola sana, ya nggak ada catatan bahwa dia masuk. Oh, berarti dia pendaki ilegal ya dibilang? Dibilang ilegal juga enggak, memang sering ada orang dari jalur itu gitu. Cuman tidak melewati simaksi ya? Iya, kayak memang nggak bayar tiket gitu. Nah, jadi dicari lah siapa yang terakhir kali interaksi sama dia. Ternyata rekan kantor kami juga yang ngantar dia, ngantar ke Simpang Pos, kan itu naik Bu Sutra ya? Iya benar, di Jamin Ginting ya? Iya, di Jamin Ginting. Berangkatlah dia, baru pas naik kabarnya temannya, panik lah ini kami kan, gimana nih kita turunin star atau gimana gitu kan. Itu kan masa COVID, semua orang yang kayak kebingungan gitu untuk minta tolong. Akhirnya jam 4 sore itu dikabarin bahwa dia udah ketemu di puncak. Jam 4 sore? Jam 4 sore. Estimasi sampai dia turun lagi tuh 10 pagi padahal? Harusnya 10 pagi. Okay. 10 pagi di hari Minggu. Karena kan dia naik itu di hari Sabtu. Udah hari Seninnya kami interogasi dong dia. Jadi dia itu naik hanya bawa satu snack kayak cracker gitu yang kayak jenis beng-beng. Oke. Satu roti tawar dan satu susu. Itu doang logistiknya? Iya. Oke. Cuma bawa baju selembar dan baju di badan. Udah. Nggak bawa tenda? Enggak. Wow. Nggak bawa apa-apa karena dia mikirnya dia ini bisa nih tembus dari jalur belakang itu ya. Berapa jam ya? Aku nggak terlalu ingat sih harusnya berapa jam gitu. Cuma kalau dari estimasi mungkin paling sekitar 4-5 jam kali ya gitu dia naik. Nah, dia ini aku agak lupa ini kejadiannya. Dia entah nggak bawa kompas atau gimana. Dia cuma ngandalin kompas yang ada di tasnya. Tau nggak sih kompas kecil di gantungan kunci? Iya tahu. Kocak banget kan si kawan ini. Dia salah jalur. Salah jalur, udah nggak ada sinyal. Akhirnya malam itu karena dia terjebak di situ, dia buat bivak. Dia memang anak pencipta alam. Dia buat bivak dan di situ buat bivak itu kayak tenda kecil dari daun-daun sekitar, dari kayu lah sebutnya. Itu nggak ada bawa benda tajam, nggak ada bawa apa-apa dia. Wow, survive sekali. Ya karena dia tidak membayangkan akan tersesat kan. Benar. Dan dia sendirian gitu. Terus udah di situ dia diam sampai pagi, sampai terang. Sudah benar secara survival, cuma masalahnya dia hanya membawa logistik itu. Gak ada air minum. Waduh. Itulah kenapa dia baru nyampe puncak itu jam 4 sore, karena dia nunggu terang, bajunya kering. Dibukanya tuh kan bajunya basah. Dibukanya, terus dia ganti baju kering, karena bahaya kalau dia hipotermia tadi kan. Tanpa dia tahu kalau dia orang-orang di bawah tuh udah pada ribut semua. Dia yakin orang pasti nyariin. Karena kan karena dia udah ngasih kabar temennya. Dia udah ngasih kabar temennya. Dan itu adalah hal yang normal lah kalau di anak-anak Mapala gitu. Bagaimana situasinya dia sudah paham. Tapi memang dia bilang langsung ke kami bahwa itu adalah kebodohan dia yang paling bodoh lah gitu. Menganggap sepele medan yang sudah sering dia lewatin dan tidak menyangka akan terjadi naas. Padahal dia sering lewat situ, tapi karena jumawanya dia, karena sombongnya dia, kejadianlah dia nyasar gitu kan. Benar. Takaburnya. Itu kan hal yang betul, takaburnya. Itu kan hal yang tidak kita duga gitu. Ya udah
dibuat jadi berita dan dia bilang itu adalah hal yang pengalaman paling keren. Aku belum pernah ketemu ya sama orangnya ya. Belum, kebetulan dia udah jadi PNS di itu TN Lawrence, Taman Nasional Gunung Lawrence. Di mana? Papua. Wah, oke, untuk abangnya kalau seandainya dengerin omonganku sama Kak Iya, selamat, Anda berhasil membuat banyak orang ribut. Iya, itu menurut kita adalah apa ya, kenangan sama, walaupun cuma mendengarkan cerita dia, ketika dia menceritakan itu kami rasanya pengen mukulin gitu. Karena panik kan, karena pasti panik. Iya, kan kami nggak siap ya tiba-tiba ketika pas masa COVID itu kan memang banyak yang kita berduka gitu. Dan harus kehilangan, kebetulan kami waktu itu setelah apa sebelumnya, pokoknya kami ada kehilangan rekan kerja di masa COVID, terus habis itu dengar kabar dia kayak gitu juga kan, udah jantungan nih. Waduh, terus intinya saat ketemu tuh kalian interogasi, jawaban dia menjelaskan itu dengan wajah lempengnya kah atau gimana? Itu kan kejadiannya dia ditemukan di hari Minggu, terus kan Seninnya kami masuk kerja lagi. Udah santai, dia agak santai kayak ini aku kemarin dia kayak gitu ngomongnya agak kayak Bernard Bear kan. Ya ampun, tuh teman-teman jadi pelajaran, mau gunung itu pendek atau enggak, kita harus tetap safety apapun ceritanya, benar toh? Oh, alam liar tetaplah liar, seliar apapun kita yang masuk ya. Gitu, jadi jangan pernah anggap sepele apapun karena nyawa nggak ada di Shopee, guys. Kucing aja sekarang udah pada takut tuh. Iya betul. Gigit tikus takut rabies dia. Iya, nggak tahu ya. Sekarang kucing jarang banget ada yang mau nangkep tikus. Bener nggak sih? Itu boleh lanjut di episode 2 nggak sih lo? Kenapa hewan-hewan berubah? Oke, itu ntar aja deh, kayaknya sekarang udah jam 2 malam. Dan sepertinya oh ya, aku bakalan cantumin untuk blognya Kak Iya. Kak Iya tuh banyak banget nulis. Udah dari tahun berapa ya Kak? 2010. Dari 2010 sampai hari ini Kak Iya tuh masih aktif nulis. Jadi teman-teman kalau pengen tahu Kak Iya kayak apa ya, intinya kayak manusia, ntar aku cantumin Instagram, link blognya Kak Iya. Ini dong. Homo sapiens sih Bu. Iya, manusia Homo sapiens, jangan kaya. Mending dibilang kayak monyet. Berarti manusia. Oke. Ya, manusia lu monyet. Ya, dan ntar nanti kita bakal ketemu lagi sama Kak Iya. Dan kontenku sama Kak Iya kayaknya ada banyak, tapi emang belum aku publish aja karena masih males untuk ngeditnya. Jadi pesan-pesannya apa nih Kak Iya sebelum kita tutup? Innamal a'malu binniyat. Artinya? Amal mau sesuai dengan niatmu, bener nggak ya Allah? Kalau salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Oke Kak Iya, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya yang sudah dibagikan ke kita semua. Semoga menjadi ilmu jariah sampai kapanpun. Amin. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah dengerin podcast kita hari ini, cerita kita hari ini. Jangan pernah bosan buat dengerin Halu yang nggak tahu bakalan tayang sebulan berapa kali. Intinya stay tune aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam.